Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun berada yang menyaksikan video ini, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Selamat datang kembali di channel RSYDnet 22. Kali ini saya akan membagikan tutorial cara instalasi BFR atau Box Forward dan Box UI atau Web UI ya. Maka simak videonya baik-baik, jangan di skip-skip supaya tidak tersesat di tengah jalan dan berhasil ya. Dan ini tentunya sangat friendly untuk pemula, sangat mudah, dan insya Allah teman-teman yang baru belajar pasti bisa kalau mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Oke, langsung aja ya, kita gaskan. Nah, ini mumpung saya ada bahan ya teman-teman ya. Ini ada Redmi 4X ya. Ini bahannya seperti ini. Sebelum nantinya itu ya kita rakit menjadi akrilik seperti ini ya. Nah, akan tetapi yang punya saya ini bahannya Samsung Galaxy S8 Plus. Nah, ini untuk yang ini nanti kita juga akan kasih baju akrilik seperti ini ya, supaya ganteng tampilannya dan makin keren. Dan ini sudah saya setting untuk full auto on ya teman-teman ya. Nah, ini kita buktikan, kita colok untuk charger ya, apa sudah langsung on. Sebentar ya, saya pasang soket baterainya. Nah, ini kita coba colokkan, kita tancapkan chargernya. Sebentar. Nah, ini ya, dia sudah auto on tanpa saya menyentuh tombol powernya. Nah, itulah enaknya ya kalau sudah auto on ya, tinggal kita tancap dengan charger, dia sudah langsung on. Dan untuk ini ya teman-teman ya, untuk proses bootingnya ini ada 2 kali dia mati ya. Nah, 2 kali mati. Nah, ini logo yang kedua ya, muncul logo yang kedua. Setelah ini baru dia akan mulai proses booting ke menu awal gitu ya. Nanti kalau sudah booting kita cabut ininya nggak apa-apa ya, karena saya masih pakai baterai HP ini ya teman-teman ya. Nah, ini sudah masuk booting, kita cabut aja, enggak apa-apa ya, aman ya. Ini untuk memancing saja ya teman-teman ya. Nah, kita sudah booting, kita tunggu dulu prosesnya kurang lebih sekitar semenitan ya. Nah, semenitan, nggak terlalu lama sih. Nah, ini ya, sudah masuk di menu awal HP ya. Dan pastinya teman-teman gak usah khawatir ya, untuk bahan-bahannya nanti insya Allah saya siapkan di kolom komentar di pin teratas ya, atau di pin yang disematkan. Nah, ini sudah di menu awal, saya sudah Cashroom dan di root ya teman-teman ya. Ini ada Magis ya. Kita untuk awalnya kita buka Magis dulu ya. Nah, ini kita buka Magis dulu, kita klik. Kemudian berikutnya kita pilih modul ini ya, yang pojok kanan bawah, kita klik. Kemudian sebelum instalasi modul BFR maupun Box UI, nah itu maka teman-teman terlebih dahulu silahkan download dan menginstal modul yang namanya Pussybox for Android NDK. Nah, cari versi yang terbaru ya. Ini sangat mudah ya. Nanti silahkan di browsing, ada sih itu, tinggal download aja ya. Nah, nanti install dulu ini. Kalau sudah install Pussybox, berikutnya kita lanjut ke step berikutnya. Kita pasang dari penyimpanan. Nah, ini kita cari bahannya di mana ya. Saya sudah siapkan di folder ya. Nah, ini biar gampang untuk mencari ya. Ini wait, saya cari. Nah, ini di box forward, ini dia box forward. Kita pakai yang ini ya, 64 bit
Ada yang 32 bit juga, tapi karena modem Redmi 4X ini menggunakan 64 bit, maka download atau pakai yang 64 bit. Dan ini saya juga sudah izin yang meremake untuk modulnya ini ya. Nah, jadi aman ya teman-teman ya. Oke, ini tinggal klik aja, kemudian kita tunggu prosesnya. Nah, ini sudah proses untuk instalasinya ya. Nggak begitu lama sih teman-teman ya, prosesnya nggak begitu lama, kita tunggu saja. Masih proses ya. Nah, ini masih loading. Sepertinya sudah mau selesai ya ini ya. Nah, ini kalau ada tulisan mulai ulang, nah ini instalasinya sudah selesai teman-teman. Dan kalau ada keterangan done, nah ini berhasil. Dan kalaupun gagal, itu ada keterangannya valid gitu ya. Kita back dulu teman-teman, jangan klik mulai ulang. Kita back dulu, kemudian kita pasang modul lagi ya, pasang dari penyimpanan. Kita klik. Terus kemudian kita cari, nah di sini ya, file untuk web UI BFM yang V108 ini ya. Saya pilih yang ini ya. Oh, saya cari yang ringan teman-teman ya. Nah, cari yang ringan dan mudah ya, dan friendly untuk pemula maupun yang baru belajar. Langsung kita klik saja. Kita klik, nah terus kemudian konfirmasi pasang, kita oke. Masih proses penginstalasian di sini ya. Nah, ini seperti ini. Dan kalaupun gagal itu akan ada keterangan valid gitu ya. Nah, ini kalau seperti ini insya Allah berhasil teman-teman ya. Kita tunggu sebentar lagi ya. Nah. Nah, sudah ya, muncul tulisan mulai ulang. Nah, terus kemudian di bawah juga ada keterangan done. Oke ya, nah ini jangan diklik mulai ulang dulu teman-teman. Kita pilih home ya, kita back dengan tombol home. Terus kemudian kita cari dulu untuk file ini teman-teman, box forward manager ya. Kita cari di sini, nah di kartu SD, kemudian di box forward, kemudian box forward manager. Nah ini dia ya, box forward manager di sini ya. Kita copy dulu sebentar, saya copy ke internal dulu, ke folder internal, kemudian download aja. Nah sudah, terus kita cari file tadi ya di folder download ya. Nah ini, kemudian nah ini dia box forward manager. Kita buka dengan paket installer ya. Nah ini selalu oke. Terus kemudian mohon maaf ketutup sama karet ini ya teman-teman ya. Ini untuk merekatkan baterai supaya nggak lepas ya. Kita klik OK aja, kita ikuti step-stepnya, tinggal kita install, kita tunggu ya. Nah ini sudah, kita buka aja, kita klik buka. Nah, ini seperti ini untuk tampilannya ya dari box forward manager ya. Dan kemudian kalau ada warna hijau seperti ini ya, nah ini tandanya sudah on atau aktif. Dan enaknya pakai box forward yang ini teman-teman, sudah ada config-nya, ada rule-nya, ada pisah traffic-nya. Nah, makanya saya pilihkan yang ini ya, supaya mudah ya teman-teman ya, supaya gampang gitu ya. Terus kemudian kalau teman-teman itu pengen disable atau off ataupun restart untuk BFR-nya, nah ini tinggal diklik saja, yang di warna hijau ini tinggal diklik. Terus kemudian kalau warnanya berubah, nah seperti ini ya, ada keterangan disable, ini tandanya dia sudah off. Nah dia sudah off. Terus kalau kita mau menghidupkan lagi gimana Bang? Tinggal kita klik saja di warna biru ini ya, tinggal kita klik, kita tunggu, nah sampai dia berubah warnanya menjadi hijau dan di situ ada keterangannya
enable. Nah, itu tandanya sudah on. Nah, ini dia ya. Nah, ini enable. Ini berarti box forwardnya sudah aktif. Tinggal kita memasukkan akun VPN kita ya. Nah, dan itu bisa digunakan. Oke, ini sudah selesai untuk proses instalasi box forwardnya ya. Kemudian kita buka Magis lagi. Kita mulai ulang dulu ya, atau kita restart dulu sesuai perintah dari Magis tadi ya. Nah, dari sini juga bisa. Tinggal kita klik saja ya, mulai ulang itu bisa. Mohon maaf ini ketutup sama tulisan ini ya. Nah, kita back saja, kita dari dashboard atau awal, beranda awal. Nah, ada tanda seperti refresh ya ini ya, di atas ini ya. Kita pilih yang mulai ulang ya, pilih yang paling atas. Jangan yang bawah-bawahnya ya. Pilih yang paling atas, kemudian kita klik. Nah, ini sedang proses restart ya teman-teman ya, atau reboot untuk HP modemnya. Nah, kita tunggu aja ya teman-teman ya. Nah, ini tandanya sudah booting. Kita tunggu sampai prosesnya selesai ya. Ya, sabar ya teman-teman ya. Nikmatnya ketika men-setting tuh seperti ini ya, kadang ada gagal, kadang ada berhasil. Itulah namanya proses teman-teman, nggak usah takut. Oke, nah ini ya, nah ini penampakan ya modem saya ya. Nah, S8 Plus ya, cakep ya teman-teman ya. Kalau sudah pakai baju akrilik ini yang biasa saya pakai kemana-mana, pakai ini teman-teman, karena simple ya pastinya. Masih proses, kita tunggu dulu. Nah, sudah mulai di menu awal gitu ya. Oke. Kemudian kita ke Magis ya. Kita cek dulu apakah modulnya sudah berhasil teman-teman, terinstall dengan baik dan sempurna. Kita tunggu dulu. Nah, kita cek di modul. Kemudian, nah ini dia. Auto airplane ini fungsinya untuk auto mode pesawat ya. Nah, terus kemudian box for Magis. Nah, ini sudah aktif ya. Terus kemudian Busybox. Terus kemudian ini ya. Nah, Universal BFR Web UI. Nah, sudah ya, sudah semuanya baik BFR maupun box UI-nya. Nah, dan ini teman-teman, saya sudah pakai IP permanen ya. IP-nya permanen. Saya setting di 192.168.8.1. Oke ya, kita coba tes saja ya. Tapi kalau di sini langsung dari HP modemnya itu biasanya 127.0.0.1. Kita tes ya, kita buka di browser ya, atau di Chrome, ataupun di browser yang teman-teman pakai ya, nggak harus Chrome, pakai yang lain juga bisa gitu ya. Oke, tanpa saya menggunakan akun. Di sini kita klik coba 127, sebentar, 127.0.0.1. Oke, mohon maaf teman-teman ya. Untuk videonya saya cut di sini. Nanti lanjut ke part yang kedua supaya videonya nggak terlalu panjang ya. Nanti lanjut di part kedua.